Masih bersama kami di Kabar Petang Pilihan, pemirsa, pemerintah menetapkan tes PCR sebagai persyaratan utama para calon penumpang pesawat. Namun kebijakan itu dipertanyakan calon penumpang yang sudah mendapat dosis vaksin sebanyak 2 kali, namun tetap menjalani tes PCR. Penerapan wajib tes COVID-19 dengan metode PCR sebagai syarat bepergian menggunakan pesawat melahirkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Meski tes PCR ini sebagai bentuk kehati-hatian dan mengurangi mobilisasi warga, nyatanya aturan ini memang tertuang dalam surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 88 tahun 2021 tentang penerapan syarat terbang dari dan menuju Pulau Jawa dan antar kota di Pulau Jawa. Mengapa ini dilakukan? Karena kita sudah memberikan izin, kami sudah memberikan izin kepada maskapai untuk bisa mengisi full capacity atau kapasitas penuh di dalam pesawat. Nah, ini sebenarnya sebuah konsekuensi dari adanya pemulihan ekonomi ya, di mana mobilitas masyarakat juga makin tinggi dan kebutuhan untuk menggunakan transportasi udara itu juga makin tinggi. Dalam hal ini kami mengantisipasinya dengan membolehkan pesawat memuat maksimal ya, dengan catatan tetap menyediakan 3 baris kursi kosong, tetapi di sisi lain harus diiringi dengan pengetatan syarat perjalanan. Kemudian kalau daerah di luar Jawa dan Bali yang levelnya PPKM 1 dan 2, ini yang diperbolehkan menggunakan antigen 1 kali 24 jam ya, dan tidak dibutuhkan vaksin atau sertifikat vaksin. Namun calon penumpang merasa keberatan mengapa harus tes PCR padahal mereka sudah mendapatkan dosis vaksin sebanyak 2 kali. Memberatkan sebenarnya. Pengennya tetap antigen juga. Iya. Sering menggunakan jasa transportasi udara, Mbak? Per 3 bulan, 6 bulan sekali. Mobilitas kerja ya? Iya. Kalau udah kan ini sarannya vaksin 2 kali ya, dosis 2 baru bisa Jalan. Kalau udah vaksin kedua sih ya prepare-nya lebih ke antigen. Wah, harapannya tetap sesuai yang ketentuan lama. Harga PCR yang terbilang masih mahal dinilai menjadi salah satu yang memberatkan bagi para penumpang. Tim TV One mengabarkan. Pemerintah menerapkan hasil negatif tes PCR sebagai syarat untuk penumpang pesawat. Ini berbeda dibanding sebelumnya, pemirsa, yang hanya mensyaratkan hasil negatif antigen, namun dengan jumlah penumpang yang dibatasi. Sebenarnya apa alasan aturan PCR ini dibuat? Apakah sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 di bandara? Kami akan membahasnya bersama dengan Satgas COVID-19 Dr. Chastri Meher dan juga pengamat penerbangan Alvin Lee. Selamat petang, Dr. Chastri. Selamat petang, Bang Alvin. Selamat petang, Mbak. Ya. Sehat semuanya ya? Mbak. Salam sehat. Salam sehat. Saya mau ke Dokter Chastri dulu. Dokter, apa yang menjadi pertimbangan, alasan dari aturan baru sekarang penumpang pesawat harus PCR, dokter? Ya, kita mengacu pada surat edaran ya nomor 21 tahun 2021 ya, yang berisi tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi. Nah, berdasarkan surat rujukan Inmendagri nomor 53 dan 54 bahwa seluruh calon penumpang wajib menunjukkan PCR 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan untuk penerbangan dari atau ke Bandara Jawa dan Bali antar kota di Jawa Bali serta PPKM level 3 dan 4. Hal ini diadakan karena adanya pelonggaran mobilitas dan penurunan level PPKM. Maka syarat pesawat diperketat. Hal ini tujuannya adalah agar tidak terjadi lonjakan kembali. Dengan adanya pelonggaran mobilitas, maka aturan diperketat. Itu kata kuncinya. Dokter, apa tidak cukup, Dok, dengan swab antigen saja seperti yang selama ini berlaku? Ya, swab antigen dilakukan itu untuk provinsi yang PPKM-nya level 1, level 2, berlaku 1x24 jam. Kita balik lagi ya seperti sebelumnya pada poin 1, dengan adanya pelonggaran mobilitas dan penurunan level PPKM, maka syarat keberangkatan harus diperketat. Nah, dan untuk swab antigen negatif berlaku 1x24 jam bagi keberangkatan untuk penerbangan dari atau bandara di luar Jawa dan Bali yang ditetapkan sebagai PPKM level 1 dan level 2. Ini juga mengacu pada Inmendagri nomor 53 dan nomor 54. Oke, saya mau ke Bang Alvin. Bang Alvin, tanggapan Anda atas aturan baru ini, Bang. Sekarang penumpang pesawat harus menggunakan PCR, ada perubahan?
Ya, peraturan baru ini didorong oleh Instruksi Mendagri nomor 53. Dan ini aneh karena Instruksi Mendagri itu kan seharusnya mengatur ranahnya Kementerian Dalam Negeri ya kepada bupati, wali kota dan gubernur. Tapi ini kemudian masuk ke ranah perhubungan. Dan juga kalau ini untuk pengetatan, ingat bahwa sebelum pada bulan Januari 2021 itu juga pesawat sudah boleh full 100% juga. Baru diketatkan lagi ketika puncak PPKM kemarin bulan Juli Agustus itu kan. Nah, kalau memang ini untuk menjaga kehati-hatian, pada puncaknya PPKM itu justru kita boleh pakai antigen kan. Jadi aneh. Dan untuk kehati-hatian, yang terbaik itu justru adalah seseorang itu dites pada saat akan berangkat. Itu yang paling akurat. Sebab kalau antigen diambil 2 kali 24 jam sebelum berangkat, setelah dites, orang ini masih bisa kemana-mana, masih bisa tertular. Jadi antara waktu diambil spesimennya sampai masuk pesawat, apapun bisa terjadi. PCR ya Bang ya, 2 kali 24 jam? Iya, PCR 2 kali 24 jam. Nah, yang saya juga pertanyakan, sampai dengan hari ini pemerintah menggunakan tes antigen itu sebagai instrumen resmi juga untuk melakukan deteksi. Dan kalau lihat dari data harian, jumlah tes antigen ini 3 sampai 4 kali lipat jauh lebih banyak daripada PCR. Kalau pemerintah sendiri ini mengakui antigen ini sebagai instrumen deteksi, kenapa tidak mengakuinya sebagai syarat perjalanan? Itu yang menjadi pertanyaan, termasuk mungkin Bang Alvin tanggapannya yang dikeluhkan juga oleh para penumpang soal PCR yang masih mahal, dinilai juga merepotkan mereka yang ingin melakukan perjalanan. Iya, nah untuk PCR ini kan kalau di kota-kota besar masih bisa ya, 6 jam sampai 8 jam hasilnya keluar. Tapi penumpang pesawat itu kan tidak semuanya tinggal di kota besar, walaupun di Jawa. Ya, misalnya yang tinggal taruh saja di mana, di Sukabumi, mau berangkat dari Soekarno-Hatta, itu tesnya di mana, kapan kan? Ini kan ada perjalanan, tidak semua penumpang itu berdomisili di kota yang langsung ada bandaranya. Ini akan sangat merepotkan dan biayanya juga sangat mahal. Saya mau ke Dokter Chastri. Dokter, menjawab apa yang kemudian menjadi pertanyaan dari Bang Alvin soal kesiapan infrastrukturnya, kita bisa bilang dari aturan yang baru ini, PCR yang ada, apakah semua sudah siap, Dokter? Nah, balik lagi ke poin-poin satu yang tadi saya bilang ya, dengan adanya pelonggaran dengan adanya pelonggaran dari si mobilisasi, aturan itu kan diperketat. Jadi bukan berarti kita longgarin tapi tidak ada aturannya. Tapi pun untuk swab antigen kan sudah disebutkan sebelumnya, itu berlaku 1 kali 24 jam bagi PPKM yang sesuai dengan level 1 dan 2. Tapi untuk level dan 3 sampai 4 itu masih 2 kali 24 jam PCR. Untuk saat ini baru itulah yang berdasarkan surat edaran nomor 21 tersebutlah yang menjadi acuan kita untuk saat ini. Tapi dokter, kalau memang masih mengkhawatirkan kondisinya, masih dalam upaya untuk menekan angka COVID, mengapa bukan jumlah penumpangnya saja yang tetap dibatasi, dokter? Ya, sebelumnya tadi ya sudah dibilang juga itu untuk kenapa tidak dibatasin ya. Kita sekarang sudah mulai ya, ibaratnya kita sudah mulai melakukan mobilisasi ya atau merelaksasikan aturan ini. Nah, dengan adanya pelonggaran aturan ini, maka syaratnya kan juga diperketat. Tujuannya sebenarnya untuk pemulihan ekonomi. Jadi kenapa tidak kita batasi penumpangnya sesuai dengan edaran tadi ya, balik lagi ke poin nomor 21, dengan adanya pelonggaran mobilitas dan penurunan level, maka keberangkatan diperketat. Karena itu, maka jumlah penumpang tidak dibatasi. Karena persyaratan wajib PCR berdasarkan PPKM sudah diperketat, dan ini juga mengacu sebelumnya lagi nomor 53 dan nomor 54. Itulah alasannya, sebenarnya pemulihan ekonomi ya intinya. Intinya alasannya untuk pemulihan ekonomi, Bang Alvin. Tanggapannya seperti apa? Jadi saya melihat ini pernyataan pemerintah ini selalu kontradiktif. Kalau mau diperketat, perketat semua, jangan cuma udara dong. Ya kan? Kenapa hanya udara?
Kalau untuk bus boleh. Bahkan bus itu siapa sih yang ngecek orangnya vaksinasi atau tidak, tes antigen atau tidak, nggak ada yang meriksa. Padahal masalahnya ini kan perjalanan darat. Dan yang anehnya lagi, ini berlaku khusus untuk di Pulau Jawa. Iya, bahkan yang di daerah sudah level 1, level 2 pun tidak diberikan dispensasi. Lantas buat apa ada level 1, level 2? Dan yang di luar Jawa ini lebih aneh lagi. Dalam Inmendagri 53 di luar Jawa itu vaksinasi masih menjadi syarat. Tapi di dalam SE Satgas dan SE Kemenhub, vaksinasi itu tidak lagi menjadi syarat. Lebih penting tes PCR dan atau tes antigen, dan itunya hilang, kewajiban vaksinasinya hilang. Nah, padahal yang melindungi masyarakat ini kan vaksinasi. Ini aneh, jadi kelihatan ini serabutan semua, nggak beres lah ini. Oke, dokter menjawab mungkin sekalian, vaksin ini kan masif juga dok di Pulau Jawa, masih mengkhawatirkan juga dokter. Lalu fungsi vaksinnya seperti apa dokter? Sebenarnya ya, maaf ya saya bantah sedikit ya, untuk vaksinasi, untuk penerbangan itu sekarang memang wajib ya, bukan tidak wajib, walaupun cuma 1 dosis ya. Sekarang itu diwajibkan walaupun cuma 1 dosis dan boleh terbang dengan syarat PCR. Jadi bukan berarti vaksin itu tidak wajib ya. Itu yang bisa saya luruskan. Maaf, saya penggal dokter. Dokter baca dulu SE21 Satgas dan SE88 Kemenhub. Yang di luar Jawa Bali itu tidak ada lagi syarat untuk vaksinasi. Padahal di Inmendagri 53 itu ada. Iya. Nah, ini kan aneh. Justru sebelumnya itu menjadi syarat. Sekarang malah syarat vaksinasi dihapus. Nah, apakah kita sudah berpuas diri dengan capaian vaksinasi atau menganggap vaksinasi udah nggak penting lagi? Dokter silakan dijawab. Ya, untuk syarat vaksinasi sampai hari ini itu masih penting ya, karena itu kan untuk melindungi semuanya ya, dan untuk menurunkan angka kejadian. Kalau memang begitu, coba nanti kita tinjau kembali. Lalu berarti ini juga alasannya masih sama soal pemulihan ekonomi, syarat PCR dan juga vaksinasi yang dipertanyakan oleh masyarakat. Fungsi vaksinnya seperti apa dokter? Kan sudah 2 kali gitu. Ya, vaksin itu kita tahu ya, itu untuk mencegah ataupun melindungi kita. Bukan berarti kita sudah vaksin, kita bisa kebal terhadap COVID. Tapi dengan adanya vaksin, apabila kita terinfeksi COVID, kita akan memiliki gejala yang ringan. Jadi harapannya kan bisa untuk menurunkan angka kematian dan untuk memutuskan rantai penularan yang lebih berat. Bang Alvin, tanggapannya Bang, apalagi kemudian yang masih harus menjadi catatan soal perubahan aturan ini? Ya, jadi yang saya pertanyakan kenapa selalu angkutan udara itu yang dianaktirikan ya, dipersulit terus. Coba buktikan apakah di Indonesia selama hampir 2 tahun pandemi ini sudah pernah terjadi penularan ketika ada di dalam pesawat atau tidak. Sejauh ini tidak ada informasi tentang itu. Bahkan ketika ada penumpang yang ketika tiba di suatu bandara kena random check dan ternyata positif, itu juga penumpang lainnya juga tidak ada yang tertular di sana. Yang kedua, penumpang pesawat udara ini semuanya diwajibkan mengisi EHAT, di mana harus mengisi tempat duduk, nomor tempat duduk dan sebagainya. Apakah data EHAT ini pernah digunakan untuk tracing? Misalnya saya naik pesawat, saya duduk di kursi 30A. Ternyata kemudian 2-3 hari setelah naik pesawat itu saya terindikasi positif. Apakah data EHAT itu pernah digunakan? Yang duduk di 30B, 30C, 29ABC, 31ABC itu dilacak dan diperiksa. Apakah pernah dilakukan itu? Kalau tidak pernah, ngapain juga pemerintah mewajibkan EHAT untuk penumpang pesawat udara? Penumpang bus mesti EHAT enggak? Baik dokter, silakan dijawab. Kenapa hanya pesawat udara dokter? Ya, kita tahu ya, sebenarnya berlaku untuk semua ya, tapi mungkin karena yang paling menonjol adalah udara. Kalau untuk EHAT saya tanggapin ya, itu kan kita ada aplikasi Peduli Lindungi nih, yang kita download
Kemudian setiap kali kita mau berangkat, kita PCR. Bukan hanya berangkat, setiap kali kita ada keluhan atau apa, kan masuk secara otomatis itu di Peduli Lindungi. Nah, dari situlah kita untuk sebenarnya EHAC itu kita gunakan untuk tracing ya. Kalau dibilang digunakan sampai hari ini kita juga gunakan ya. Tapi mungkin kan untuk penggunaan itu balik lagi itu sebagai bahan evaluasi kita. Itu menjadi catatan kami juga nanti untuk kedepannya, Pak Alvin. Baik, yang menjadi intinya ada. EHAC Baik. ini, EHAC ini Sedikit kan sudah saja, Bang berjalan Alvin. berbulan-bulan. Ya, sudah jalan berbulan-bulan. Sudah pernah dimanfaatkan belum? Dan apakah sudah pernah ada kasus orang yang positif naik pesawat menulari sesama penumpang? Oke. Jangan perhubungan udara ini dianaktirikan terus gitu. Baik, baik. Terima kasih, itu tadi sejumlah catatan yang menjadi perhatian untuk kita semua. Tentunya yang menjadi intinya perjalanan yang aman, selamat, dan juga sehat menjadi prioritasnya. Terima kasih Dr. Chastri Meher, Satgas COVID-19, dan juga Bang Alvin Lee, pengamat penerbangan, sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Selamat petang dokter, selamat petang Bang Alvin, terima kasih.